Mahkamah Konstitusi resmi mendiskualifikasi Ade Sugianto sebagai calon Bupati Tasikmalaya periode 2024. Putusan ini juga membatalkan keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya nomor 2689 tahun 2024. Lembaga Pemantauan Pemilu DIP Indonesia mendorong agar pemungutan suara ulang diambil alih oleh KPU Provinsi untuk menghindari konflik kepentingan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mendiskualifikasi Ade Sugianto mengakibatkan berbagai tanggapan. Direktur Demokrasi and Election Empowerment Partnership Indonesia, Neni Nurhayati, menyatakan bahwa KPU Provinsi sebaiknya mengambil alih penyelenggaraan pemungutan suara ulang di Kabupaten Tasikmalaya. DIIV juga memberikan sejumlah rekomendasi terkait pelaksanaan PSU. Di antaranya, partai politik pengusung Ade Sugianto harus segera mengajukan calon pengganti dan melakukan konsolidasi. Selain itu, pembiayaan PSU sebaiknya dibantu oleh pemerintah pusat, mengingat beban anggaran yang besar di APBD Kabupaten Tasikmalaya. Bulan 18 hari. Nah, tapi kan kemudian ada tafsir-tafsir lain di mana saya sudah sejak awal bilang bahwa ini akan berdampak pada sengketa di Mahkamah Konstitusi. Karena sejauh pemantauan kami, Mahkamah Konstitusi itu selalu konsisten dalam putusan-putusannya. Tapi kan berbagai pihak ada tafsir-tafsir lain, termasuk KPU itu sendiri. Misalnya, dalam PKPU itu jelas juga disampaikan bahwa dihitung sejak dilantik. Padahal secara de facto itu jelas Pak Ade Sugianto 3 bulan sebelum dilantik pun itu sudah menjadi PLT Bupati Tasikmalaya. Nah, artinya gitu ya, ada pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, dan ini bukan kali yang pertama, sehingga pada akhirnya rakyat yang harus dikorbankan. Dan ini kita PSU lagi. Kemudian anggaran juga cukup besar. Ya, di tengah kita tahu efisiensi anggaran, ini kemudian bukan biaya yang sedikit gitu, karena kecerobohan yang dilakukan oleh KPU. Nah, tapi saya kira saat ini kita harus fokus pada bagaimana mensukseskan PSU di Kabupaten Tasikmalaya. Pertama, tentu partai politik atau gabungan partai politik pengusung calon atas nama Haji Ade Sugianto yang didiskualifikasi itu untuk segera mengusulkan penggantinya. Ada pertanyaan, apakah Pak Iip bisa tidak maju sebagai calon bupati? Itu tentu bisa, asal dicarikan siapa wakil bupatinya. Nah, mengingat hari ini tentu saja beratnya anggaran yang harus ditanggung oleh APBD di Kabupaten Tasikmalaya, maka tentu anggaran itu juga harus disupport oleh pemerintah pusat. Karena ini menjadi tantangan yang cukup berat gitu ya, apalagi melihat kondisi bagaimana PAD di Kabupaten Tasikmalaya juga sangat pas-pasan. DIIV juga menyoroti pentingnya sinkronisasi masa jabatan kepala daerah dengan jadwal pilkada serentak nasional yang berlangsung pada November 2024. Berdasarkan pasal 22 Perpres nomor 13 tahun 2025, pelantikan kepala daerah hasil pilkada serentak 2024 dijadwalkan pada 20 Februari 2025. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Fajar Rivaldi, Radar TV melaporkan.